Indonesia sudah lama menunggu keputusan besar. Pembelian jet tempur baru, F-15EX dari Amerika Serikat digadang-gadang sebagai salah satu kandidat terkuat. Namun, ketika keputusan tak kunjung datang, muncul pertanyaan besar, apakah Indonesia harus melirik opsi lain? Dan salah satu nama yang mulai dibicarakan adalah J-10C buatan China. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia membutuhkan kekuatan udara yang kuat. Saat ini, TNI AU mengandalkan F-16, Sukhoi Su-27, dan Su-30, dan dalam waktu dekat Rafale asal Prancis. Namun jumlah armada masih terbatas, usia pesawat makin tua, dan ancaman keamanan di kawasan semakin kompleks. Dari Laut Natuna, Laut China Selatan, hingga potensi konflik di Indo-Pasifik, Indonesia tak bisa hanya bergantung pada pesawat lama. F-15EX adalah pesawat tempur generasi 4,5++ yang dikembangkan Amerika Serikat, dengan avionik modern, radar AESA, serta kemampuan membawa lebih dari 20 rudal dalam sekali terbang. Jet ini dianggap ideal bagi Indonesia. Selain itu, F-15EX memiliki jangkauan jauh, daya angkut besar, dan sudah terbukti sebagai platform tangguh. Namun, ada masalah. Hingga kini, belum ada keputusan final dari Washington. Amerika masih mempertimbangkan faktor geopolitik, anggaran Indonesia, dan juga prioritas alutsista mereka sendiri. Akibatnya, rencana pembelian F-15EX untuk Indonesia masih menggantung di udara. Ketika F-15EX belum jelas, perhatian mulai mengarah pada J-10C buatan China. J-10C adalah jet tempur generasi 4,5 dengan desain modern, radar AESA, fly-by-wire generasi terbaru, dan persenjataan canggih. Chengdu J-10C adalah varian terbaru dari keluarga jet tempur J-10 buatan China. Pesawat ini dikategorikan sebagai multi-role fighter generasi 4,5, dengan kemampuan udara ke udara dan udara ke darat yang seimbang. Mari kita lihat spesifikasinya secara detail. Desain dan dimensi, panjang pesawat, sekitar 16,9 meter, rentang sayap, 9,7 meter, tinggi, 4,8 meter, berat kosong, 9,7 ton, dan bisa mencapai 19 ton pada konfigurasi maksimal. Mesin dan performa, J-10C ditenagai mesin WS-10B Taihang Turbofan dengan afterburner, menghasilkan dorongan hingga 13.200 kg force. Kecepatan maksimum, Mach 2,2 atau sekitar 2.327 km per jam. Radius tempur, 1.500 km. Ferry range, hingga 3.500 km dengan tangki eksternal. Service ceiling, 18.000 meter atau lebih dari 59.000 kaki. Avionik dan sensor, radar, AESA, Active Electronically Scan Array, buatan China, mampu mendeteksi target udara lebih dari 200 km. Sistem fly-by-wire generasi terbaru, membuat manuver sangat lincah, dilengkapi sistem Electronic Warfare, EW. Persenjataan, senjata internal, satu tanda kali meriam GSH-23 23 mm, terdapat 11 hardpoint untuk rudal dan bom, rudal udara ke udara, PL-10, jarak dekat, inframerah, dan PL-15, jarak jauh, beyond visual range, hingga 200 km plus. Rudal udara ke darat, berbagai jenis, termasuk rudal presisi dan anti kapal, bisa membawa bom pintar, pot targeting, hingga roket tidak terarah. Kelebihan utama J-10C ada pada kombinasi harga yang lebih murah dibandingkan jet barat, namun sudah dilengkapi teknologi modern seperti radar AESA dan rudal jarak jauh PL-15. Dengan semua kemampuan ini, J-10C sering disebut sebagai pesaing langsung F-16V atau bahkan Rafale versi standar. Ringkasnya, J-10C adalah jawaban China untuk kebutuhan jet tempur modern berbiaya efisien. Namun, pertanyaan yang tersisa, apakah Indonesia siap mengoperasikan teknologi ini, atau tetap menunggu opsi barat seperti F-15EX dan Rafale? Ada beberapa alasan kenapa J-10C terlihat menarik bagi Indonesia. Harga terjangkau, Indonesia bisa membeli lebih banyak unit dengan anggaran yang sama. Teknologi modern, radar AESA, avionik canggih, dan rudal jarak jauh. Cepat diperoleh, China bisa memproduksi dan mengirim dalam waktu relatif singkat. Politik bebas aktif, pembelian ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bergantung pada Barat. Jika dilihat dari sisi teknis, J-10C memang bisa jadi solusi cepat menambah jumlah jet tempur Indonesia. Tapi tentu saja,
keputusan membeli J10C tidak semudah itu. Ada beberapa kendala besar. Geopolitik, hubungan RI-China masih sensitif, terutama di Laut Natuna Utara. Membeli jet dari Beijing bisa menimbulkan pertanyaan politik. Interoperabilitas, TNI AU saat ini mengoperasikan banyak jet barat. Integrasi sistem senjata barat dengan pesawat China bisa jadi rumit. Risiko ketergantungan, Indonesia bisa dianggap condong ke blok tertentu jika terlalu banyak membeli alutsista dari China. Inilah dilema besar bagi Indonesia, memilih kecepatan dan harga, atau memilih kepercayaan dan jaringan global. Jika Indonesia benar-benar membeli J10C, maka jumlah jet tempur bisa bertambah signifikan dalam waktu singkat. TNI AU akan lebih siap menjaga wilayah udara, terutama di kawasan rawan konflik. Namun, keputusan ini juga bisa berdampak pada hubungan dengan Amerika Serikat, Sekutu Barat, bahkan strategi pertahanan jangka panjang Indonesia. Pada akhirnya, pilihan antara F-15EX dan J10C bukan hanya soal teknologi, ini adalah soal politik, strategi, dan masa depan pertahanan Indonesia. Apakah Indonesia akan tetap menunggu keputusan Amerika, ataukah berani melirik alternatif dari China? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna